Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk tema keempat. Sehat itu penting. Subtema kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi, siswa dapat menunjukkan ciri-ciri pantun secara tepat. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara rinci. Yuk kita baca pantun kali ini. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Yuk kita sama-sama menjawab pertanyaan di bawah ini. Ini tadi pantun yang tadi ya, yang di atas ya. Tapi ini pantun apa syair nih? Masih ingat nggak pantun sama syair bedanya? Ya pantun ya, karena sajaknya sudah silang, bertenaga, seperti pagar, olahraga, menjadi lancar. Tuh kan buntutnya seperti itu, silang. Coba sebutkan ciri-ciri pantun di atas. Pantun di atas memiliki ciri-ciri satu bait terdiri 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Sajaknya ABAB. Terus suku katanya ada berapa nih? Saat malas dan tak bertenaga. Oh, yang baris pertama udah 10. Jangan diam seperti pagar. Baris keduanya 9. Sebaiknya lakukan olahraga. Baris ketiganya 11. Agar peredaran darah menjadi lancar. Agar peredaran darah menjadi lancar. Ternyata baris terakhirnya 13. Berarti pantunnya agak sedikit kelebihan nih kosakatanya nih, suku katanya nih ya. Yang di baris keempat. Tadi kita sudah identifikasi ya sampirannya. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Isinya, sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran menjadi lancar. Yup. Yang ketiga, amanat apa sih yang terdapat dalam pantun tersebut? Pantun tersebut adalah kita diajak untuk melakukan olahraga setiap harinya agar peredaran darah kita menjadi lancar dan terhindar dari gangguan penyakit peredaran darah. Wow, panjang tuh ya, pantun di atas. Oke deh, terima kasih. Kita sudah jawab pertanyaan ini secara bersama-sama. Nah, olahraga itu mesti di alam ya, di luar gitu loh, kayaknya biar enak gitu kan. Karena kita harus berinteraksi dengan lingkungan alam. Karena kita akan bahas selanjutnya nih tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yap. Selain berinteraksi dengan sesamanya, manusia juga berinteraksi loh dengan lingkungan alam. Harus ya. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari SDA, sumber daya alam. Lingkungan alam juga menyediakan bahan baku untuk berbagai kegiatan produksi. Produksi dilakukan oleh produsen gitu ya. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Mengolah sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Kalau dampak negatif kita memanfaatkan lingkungan yang berlebihan. Nih akan terjadi apa nih? Ya, banjir. Kenapa banjir? Misalnya pohonnya sering pada ditebang. Pohon yang ditebang-tebangin jadinya kurang deh penghijauan di wilayah tersebut. Jadinya banjir. Atau buang sampah sembarangan gitu kan. Pakai plastik terlalu banyak berlebihan terus buangnya sembarangan. Ya, udah deh alamat banjir gitu kan ya.
selanjutnya adalah longsor. Dampak negatifnya tadi tuh pohon ditebang tuh cara sembarangan. Memang harus seperti apa sih, Pak? Nah, jangan lupa kalau untuk menggunakan pepohonan mesti juga lakukan reboisasi, penanaman hutan kembali. Dan juga dalam penebangan harus menggunakan sistem tebang pilih yang sudah berumur cukup bisa ditebang. Jadi jangan yang masih muda atau semuanya ditebangin seperti itu. Dalam memanfaatkan alam haruslah bijaksana. Pemanfaatan yang berlebihan dapat merugikan lingkungan. Sudah semestinya manusia menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana. Seperti pada kisah kita yang akan Pak Guru bacakan. Kisah pengusaha sandal refleksi. Namanya Pak Damar nih. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Wah, hebat sekali ya pengusaha ini. Pak Damar ini selain peduli sama lingkungan alam, juga peduli terhadap lingkungan sekitar sosialnya. Sikap tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama. Tentunya Pak Damar tadi yang Pak Guru bacakan nggak bisa sendiri ya menjalankan usahanya. Pasti membutuhkan tim, membutuhkan kelompok untuk dapat lebih maju. Seperti kita harus tahu tanggung jawab kita dalam pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekitar kita. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya, seperti menghormati, menjaga kebersihan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka akan dilakukan pemungutan suara atau namanya voting. Jadi kalau Pak Guru tanya, apakah yang dimaksud dengan voting? Voting adalah pemungutan suara apabila saat musyawarah tidak mencapai mufakat gitu. Sikap dalam musyawarah. Harus memahami tujuan keputusan yang akan diambil. Tujuan musyawarah tersebut harus dipahami oleh setiap anggota yang sedang musyawarah. Saling memahami, menghormati, dan menghargai pendapat. Terus, bersikap lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran yang membangun. Dan tidak memaksakan kehendak untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Apa yang kamu sampaikan saat musyawarah tidak mesti jadi keputusan bersama. Gitu. Pasti dalam sebuah musyawarah akan diambil keputusan yang benar-benar tidak banyak merugikan gitu kan. Terus juga mencapai tujuan bersama. Lalu sikap seorang siswa dalam musyawarah seperti apa sih? Turut serta gotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Ya, kalau misalnya yang musyawarah bapak-bapak atau warga sekitar,
ikut gotong royong, menyiapkan tempat, misalnya membantu merapikan dan membersihkan tempat musyawarah. Diamatin jalannya mengambil keputusan. Pernah nggak kamu melihat lagi ada musyawarah pemilihan RT RW? Jadi sebagai siswa, kamu apalagi kelas 5 nih, jadi ada bapak-bapaknya lagi musyawarah, kamu jangan malah lalu lalang main petak umpet gitu ya, atau minta jajan sama bapak kamu, gangguin bapak kamu yang lagi musyawarah minta duit kesempatan nih, gitu kan ya, minta jajan. Tapi kalau udah siswa kelas 5 nih minimal nih, kamu lihat tuh musyawarah tersebut, amatin. Bagaimana sih bapak-bapak itu mengambil keputusan? Gitu. Lalu membantu menyiapkan makanan minuman dalam kegiatan musyawarah. Nih yang paling khas banget di masyarakat Indonesia. Ya, meskipun tidak banyak makanan, meskipun air mineral aja, tapi tetap ya ada aja suguhan saat musyawarah gitu. Kecuali lagi bulan puasa gitu kan, nggak ada makanan sama minuman. Gitu. Lap, kita masuk ke tantangan belajar kita. Coba deh, tadi kan Pak Guru sudah ceritain tentang kisah pengusaha sandal refleksi. Kamu identifikasi kisah tersebut, ada nggak sih interaksi manusia dengan lingkungannya? Apa sih yang dilakukan di cerita tersebut? Interaksi dari siapa ke siapa? Dari siapa dengan siapa? Ya, nah, identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan kisah pengusaha sandal refleksi. Yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat ya. Ada nggak sih interaksi manusia lingkungan bagi masyarakat ya dalam bacaan kisah pengusaha sandal refleksi? Coba kamu jelaskan. Bagaimana cara mengambil keputusan yang ketiga ya? Bagaimana cara mengambil keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Barusan aja kita bahas. Coba kamu jelaskan ya cara mengambil keputusannya. Yang keempat, sebagai seorang siswa sekaligus warga negara masyarakat di Indonesia nih, apa yang kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Ayo, apakah kamu sebagai siswa hanya bermain-main saja? Atau kamu sebagai siswa diam di rumah saja? Atau kamu apa? Tadi kan sudah dibahas juga tuh. Kamu jawab ya di kolom komentar keempat pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.